Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai belt drive assembly ya. Di sini kita sudah memasuki bagaimana caranya pengoperasian alat ini. Di sistem kerja alat nanti kita gerakkan bagaimana sistem pengerjaan dari belt drive assembly ini. Sistem kerja atau cara kerja. Cara kerja, ketika kita gerakkan dulu, maka otomatis si gear juga ikut berputar. Namun di sini kita perlu tambahi, ya, kita perlu tambahi karena mur ini harus juga ikut berputar beserta gearnya. Jadi ketika ini saya putar, sudah benar ya, sudah benar, kita perlu yang namanya constraint. Nah, pada prinsipnya ketika kita ingin menggerakkan sebuah benda, harus memanipulate menggunakan constraint supaya bisa digunakan cara kerjanya dan ketahui. Yang pertama, kita gunakan dulu constraint terlebih dahulu, mur gear terhadap shaft ya, terhadap shaft. Dia berhimpit terhadap. Oke, caranya bagaimana? Saya constraint. Oke, saya ke dulu, saya collapse. Saya pilih yang mur. Saya pilih mur yang ini dulu ya. Murnya ISO yang ini. Keluarkan, train. Saya pilih origin, pilih exit plane. Zoom ya. Saya pilih yang ujung, exit plane yang titik ini ya. Saya pilih ini, klik satu kali, lalu saya pilih shaft, tekan tombol plusnya, saya pilih origin, saya menggunakan constraint-nya adalah mid, saya pilih yang ini, exit plane-nya juga, sehingga dia akan saling berhimpitan ya, saling berhimpitan dengan shaft. Nah, dari sini sistem sudah terkunci, jadi nanti ketika kita menggerakkan gear maka mur juga ikut berputar. Coba kita FP atau oke ya, kita coba bergerakan gearnya, maka mur juga ikut berputar, diikuti pula dengan shaftnya. Nah, seperti itu ya, sistem pergerakan dari belt drive assembly ini seperti ini. Langkah yang kedua, setelah pertama tadi kita buat constraint dengan yang tegak lurus, kedua kita buat yang sebaliknya. Ini kita buat sebaliknya, angkanya sama, constraint juga. Kita pilih mur yang nomor ini, mur yang nomor 1 ya, origin. Nah, kita pilih yang ini, exit plane, ketemu lagi, and mid yang mid ya, mid dan mid ini kita pasangkan dengan exit plane lagi punyanya shaft. Oke, sudah. Lalu kita tekan oke. Kita cek, jika kita menggerakkan puli, maka otomatis si murnya juga ikut bergerak beserta porosnya juga. Kita kelihatannya alur dari tekstur poros juga ikut bergerak ketika puli ini kita gerak. Cara menggerakkannya, kalau pergerakan manual kita tinggal tekan tahan saja puli, klik kiri tekan tahan, kita geserkan mouse kita berputar seperti ini ya. Kita geserkan mouse kita berputar, maka otomatis dia akan bergerak. Oke, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, karena sistemnya nanti kita akan membuat video ya, dari sini harapannya kita bergeraknya secara otomatis dalam sistem cara kerja dari belt drive assembly ini. Kita lakukan constraint, kita ikat puli ini, originnya exit plane-nya puli dengan yang tergrounded ya, yang housing juga bisa atau base juga bisa. Jadi saya akan mid dengan origin punyanya housing terhadap puli, sehingga nanti kita harapkan pergerakannya secara otomatis ya.
secara otomatis. Langkahnya, ini saya collapse lebih dahulu, klik kanan, collapse all supaya menutup semua. Constraint, saya pilih angel. Nah kita cari yang pulih, ini pulih. Saya tekan plusnya, saya tekan plus originnya, saya pilih yang exit plane yang ini, klik, lalu ketemu dengan housing, ini ya, housing, saya klikkan, saya pilih origin, yang tegak lurus ya, exit plane juga. Setelah itu dengan sumbunya yang mana? Sumbu daripada housing. Sumbu, jangan sampai keliru kalau Y ini yang vertikal, yang horizontal, yang X. Kita klik yang X, nah sudah satu sumbu. Kita lihat di sini angel yang kita pilih yang nomor 3. Angel kita pilih yang nomor 3. Saya ulangi lagi, constraint, kita pilih housing, origin kita buka, exit plane, lalu pulih, exit plane juga, lalu aksisnya yang ini. Oh belum, tadi belum kita angel. Kita ulangi sekali lagi, constraint, kita pilih angel, pilih yang nomor 3, lalu kita pilih exit plane housingnya, kita pilih exit plane pada pulih. Setelah itu sumbu X aksis pada housing. Nah, terdengar bunyi cetung, itu menandakan bahwasanya proses assembly sudah, proses constraint assembly-nya sudah pas, sudah terpasang. Tinggal kita tekan OK. Dari sini kita tidak bisa menggerakkan manual karena sudah terkunci, dan harapannya ketika sudah terkunci ini nanti kita akan gunakan di Inventor Studio. Namun apabila perlu kita cek ya supaya pergerakannya ini otomatis, kita bisa menuju ke angel housing yang sudah terconstraint tadi, historinya ada di sini. Ya, kita klik kanan untuk cek, pilih drive ya, drive. Lalu di sini kita beri angka putarannya 720, lalu kita play. Nah, maka dia akan berputar. Berputarnya terlalu lambat. Kita beli 0,1 supaya putarannya cepat. Oke, seperti ini. Dia sudah berputar ya, dengan porosnya juga, pulih berputar. Apakah terjadi dengan sebaliknya juga? Sama ya, ikuti dengan ini. Oke, namun kita drive ini hanya fungsinya untuk pengecekan saja. Pengecekan, klik kanan drive, kita bisa rekam juga proses daripada pergerakan sistem alat kerja ini. Namun nanti kelemahannya ketika kita menggunakan drive, kita nanti tidak akan tahu proses kameranya seperti apa, karena nanti kita perlu editing kamera dan editing proses pada storyboardnya seperti presentasi. Oke, setelah itu kita lakukan ke environments, kita klik environments, kita pilih Inventor Studio. Oke, sudah masuk ke Inventor Studio. Saya posisikan seperti ini. Saya pilih animation timeline. Nah, dari sini sistem kerjanya sama seperti storyboard pada Inventor Presentation, namun di sini dinamai animation timeline ya, karena nanti story dari animasinya akan berada di sini. Namun nanti tidak pakai tweak ya, yang kita masukkan di animationnya.